Oke bro, selamat sore dengan gua Doni Wijaya, Sarjana Ekonomi di Nesum ID. Sore ini gua mau ngebahas yang tadi tuh, pitutur Jawa. Gua mau ambil sampel beberapa dari riset gua sambil menikmati sore hari. Kita sambil ngopi dulu. Jadi pitutur Jawa itu lebih ke makna kehidupan, memberikan artis tentang semua tingkah, pola, laku, kepribadian seorang kayak gitu. Jadi nggak semata-mata seseorang menjalankan semua kegiatan aktivitas kehidupannya berkata nggak gerdak geruduk gitu loh. Jadi ada peraturan peraturan pribadian tingkah laku lah, biar dengan tetangga dilihat enak, sopan, terus santun, terus ada unggah-ungguh tuh etika ke orang tua kayak gitu. Ya melingkupi hal kayak gituan lah. Langsung aja gue bahas ya. Yang pertama, adang-adang telesi embun. Artinya berharap datangnya sesuatu walau sedikit dan tak pasti. Kalau dari simpelnya dari makna gua, adang-adang telesi embun. Jadi nggak boleh bangkong, nggak boleh bangun terlalu siang lah. Intinya harus sholat subuh, habis sholat subuh harus bangun lebih pagi buat menjemput datangnya rezeki gitu. Kalau menurut diartikan secara umum kayak gitu. Intinya nggak boleh malas. Nah, terus adigang, adigung, adiguna. Merasa paling kuat, merasa paling agung, merasa paling penting. Jadi seseorang nggak boleh nih merasa paling angkuh, merasa paling berkuasa segalanya, padahal yang kita miliki itu merupakan titipan sang kuasa kayak gitu. Ibarat kata apa ya, kalau orang tua gua bilang gua ojo omong tok, jangan cuma ngomong doang gitu, buktiin kayak gitulah. Itu merasa paling kuat, merasa paling agung, merasa paling penting, angkuh di atas segalanya dah kayak gitu. Ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Nilai diri terletak di mulut, lati itu mulut. Nilai fisik raga nih terletak pada pakaian. Jadi dari mayoritas sopan santun etikanya seseorang itu ada di pakaian sama di latinya. Dilatih tutur katanya, etika sama orang tua. Kalau di berdiri, gue sama orang tua lebih boso ngoko, boso krobo gitulah kurang lebih. Tapi gue kemarin belum ngejalanin itu, ya biasa aja kayak ngobrol sama temen aja. Kocaknya itu. Nah nanti kalau gue udah keluarga, gue usahain tuh buat anak-anak gue gimana sih bisa sopan sama orang tua gitu. Namanya juga memperbaiki diri kayak gitulah. Terus ajine fisik terletak pada pakaian.
Jadi pakaian itu belum tentu mencerminkan unggah-ungguh seseorang gitu. Kadang pakaiannya sederhana tapi orangnya dari darah biru, pakaiannya yang serba mewah, dia kayak apa gitu. Tapi kalau kita tarik ulur ke zaman dulu, orang yang berpakaian yang ibarat kata priai lah ya, pakaiannya orang yang mampu lah, itu ketara banget. Contoh simpel aja dari sendal. Dulu orang yang pakai sendal cuma orang yang ekonominya, kemampuannya di atas rata-rata, jadi lebih mampu daripada yang lain gitu. Ya orang kayak zaman dulu kayak gitulah. Sepatu juga gitu sama, yang punya juga satu doang atau beberapa, bukan kesemuanya. Sedangkan bokap gue dulu zaman SD katanya pakai sendal aja udah bagus banget itu. Tahu tahun berapa? kurang tahu deh tahun berapa, cuma ceritanya kayak gitu. Nah terus lagi semakin kesini semakin upgrade kan, dari sendal ke sepatu. Ya kayak gua bilang kemarin, filosofi sepeda dari Habibie kayak gitu. Itu yang terdapat di Ajining Diri, dumunung ana ing Lati, Ajining Rogo ana ing Busana. Keren ya. Terus lagi ada alon-alon waton kelakon. Pelan-pelan saja asal berhasil. Jadi semua hal yang dikonsepin itu dipertimbangin secara matang. Misalnya dari perencanaan lah, terus dari konsep sampai akhirnya action. Itu semua udah diperinci, udah diperhitungkan matang-matang biar hasilnya maksimal. Nah makanya setiap orang jangan gerasa gerusu gitu loh. Kembali lagi ke gue sendiri, pas gue sebelum ada Nice ID, gue gerasa gerusu orangnya. Apa aja gue ajar, gue sikat, cuma hasilnya nggak maksimal. Ya benar, ide bisa praktek, bisa action, cuma hasilnya nggak nemu. Nah dengan gelar gue di ekonomi, gue bikin konsep matang buat alat gue, buat semuanya yang ada di gue, di wawasan gue terapin, gue aplikasiin semua di YouTube ini dengan judul Nice ID gitu. Yang sekarang, kalau yang kemarin cuma nyepam doang gue. Kalau yang sekarang ini udah bener-bener matang. Itu contohnya dari gue sendiri ya. Itu yang udah berlalu sih. Kalau sekarang mah udah OTW ya lumayan pesat. Terus lagi anak pola bapak kepradah, yang artinya tingkah pola anak, orang tua menanggung akibatnya. Ya itu seperti halnya yang kemarin gue bilang juga, ada kesinambungannya kan. Jadi mau lulus battle apapun, asal konsisten, jangan sangkut pautin orang tua gitu. Soalnya orang tua pasti mikir, ini anak pulang jam segini, ini anak kesana. Jadi ada himbauan dari orang tuanya. Nah latih tersebut digunakan buat ngobrol sama orang tua, lebih ada komunikasi gitu. Selain simbiosis mutualisme.
Jadi diusahain semaksimal mungkin biar gak ada pro kontra sama orang tua gitu. Makanya setiap apapun yang dilakuin sama anak seharusnya ada ada pantauan lah, himbauan dari orang tua. Jadi orang tua yang handle anak buat bekal nanti si anak itu jadi orang tua lagi kayak gitu. Terus lagi selanjutnya ojo dumeh wong gede. Yang artinya jangan mentang-mentang jadi pembesar terus seorang itu bisa sombong gitu. Karena semuanya belajar. Itu semua karena mindset seseorang sendiri sih. Gimana persepsi sama terhadap orang lain. Lebih menghargai diri sendiri, lebih menghormati diri sendiri, dan lebih menghormati orang lain. Jadi ada timbal baliknya gitu. Kalau di HP sinkronisasi lah, kayak gitu. Ojo golek wah mengko dadi owah. Yang artinya jangan melakukan sesuatu hal pekerjaan dengan didasari dengan niat mencari perhatian orang atau mendapat pujian semata, melainkan lakukanlah dengan niat baik dan ketulusan. Simpelnya satu, caper, udah gitu. Kalau lu punya konsep, lu punya ide kreativitas, keterampilan yang baik, yang keren, jangan dibuat hal itu buat caper gitu, cari perhatian orang. Lebih baik itu dikerjain dengan tulus, sesuai keterampilannya sendiri, biar berhasil. Yang tadi yang gue bilang fokus and action. Terus lagi ada aji godong garing. Sangat tidak berharga, bahkan tidak lebih berharga dibanding daun kering. Oke, gua nangkep kesimpulannya nih. Jadi sehelai sampah, sekantong sampah itu dapat didaur ulang gitu. Artinya apa? Semisal ada seseorang itu di suatu daerah itu kayak sampah, ya anggap aja gue deh, gue kayak sampah, gue bisa mendaur ulang gue sendiri. Dari sampah itu gue buat motivasi, gue bisa lo lebih dari ini gitu. Artinya apa? Di sini aji godong garing memotivasi diri yang dulunya kering menjadi tumbuh subur kayak tanaman aja deh. Jadi tanaman itu biar seger gitu loh, ibaratnya gitu. Ya tanaman hiasan atau kayak gimana nggak ngerti lah. Yang pasti semua tanaman yang disiram itu kan pasti subur kalau dirawat, kayak gitulah kurang lebih dari aji godong garing. Terus ambek parama arta, memberi atau dermawan sebagai penguasa.
itu bentuk bersyukur dari seseorang yang udah berhasil di puncak kejayaannya, yang udah paham nih, dia mengetahui bakal seperti ini gitu, lebih bang bersyukur. Nah, yang diharapkan apa dari dirinya sendiri? Sedekah lah intinya kalau di agama, membagikan suatu hasil dari jerih payahnya, dari semua kreativitasnya buat orang yang kurang mampu gitu. Dan dari segala hal apapun, yang penting satu niat dan ikhlas udah. Entah berapapun itu bentuk rupiahnya yang mau bakal dikasih. Pernah catur mungkur, ada adu mulut, pertentangan selalu dihindari. Kita ambil contoh dalam lingkup keluarga deh. Jadi di keluarga jangan sampai ada pertengkaran lah antara silsilah keluarganya, dari bapak ke istri, istri ke anak. Nanti di luar itu saudara dari bapak, saudara dari ibu, nyambung terus. Kalau bisa ya harus bisa diusahain sebenarnya guyup rukun kayak gitu. Itu yang dapat ditangkap, yang dapat di-sharing soal Ana Catur Mungkur. Jadi itu, jangan adu mulut, jangan suka berantem udah gitu. Orang semua itu sama, gitulah simpelnya. Lebih baik mengalah daripada jadi pertengkaran. Oke bro, itu beberapa arti pitutur yang gua kutip dari salah satu pitutur yang ada di 10. Kalau dijabarin banyak banget, soalnya mengabarin kehidupan kan. Itu masih ibarat kata masih satu dari keseluruhan lah. Kalau dijabarin seperti itu. Oke, selamat menyaksikan. Subscribe, like, and share ke keluarga kalian. Follow Instagram, blog IG, Neshome ID. Selamat sore, dari Jaya Sarjana Ekonomi, Neshome ID. Makasih.